Oke, alhamdulillah nih kita bertiga bisa berkumpul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini ada Pak Eri, ahli pengobatan, ahli tenaga dalam, bela diri, segala macam ahlinya. Masya Allah. Juga ada Pak Jama. Pak Jama ini ahli mendeteksi ya emas Ahli deteksi duit. dan deteksi duit. Oke. Jadi gimana nih Pak Eri nih? Kita ngobrol apa nih? Ngobrol sih yang enak lah Suasananya tentang mendukung. ini, tentang energi nih Pak Ji. Oke, gimana tuh? Kalau energi kan ini universal nih kalau energi ya Pak. Mungkin Pak Jamal juga ada mau tahu kali ya Pak energi. Pak Haji juga tentang energi. Nah, kita ngebahasnya dari mana dulu nih Pak Haji nih? Mungkin sharing-sharing dulu dah. Kalau sharing, jadi pasti deh kalau energi mah asal muasalnya pasti Allah yang menciptakan ya Pak Haji. Iya, Karena memang setuju. kalau Allah menciptakan energi berarti ada manfaatnya di energi itu. Tapi yang jadi masalah nih energi itu apa sih gitu? Ada yang tahu nggak Pak energi itu apa? Pak Haji, Pak Jamal ya? Kalau ya yang saya tahu mah energi itu tidak bisa hilang, cuma berubah wujud aja. Energi itu, apapun itu bentuknya dia berubah bentuk aja. Nggak apa hukum apa Dalton Hukum ya? energi, Hukum energi. kekalahan energi jadinya ya. Iya, kalau energi. Pak Haji itu apa sih Pak Haji? Artinya Apa ya, kalau energi itu saya mikirnya tenaga kali ya. tenaga ya. Kalau belum makan itu Nggak ada energi ya. Penges yang ada ya. Oh, oke. Baik, kalau di KBBI kan ada tuh kalau energi itu sebenarnya kan satu daya ya. Bagaimana orang tuh untuk bekerja kali ya. Jadi dibicarakan untuk bekerja. Karena kan dengan energi kita bisa melakukan aktivitasnya dengan energi. Tapi yang jadi masalah kan energi itu apa sih gitu ya. Nah, benar kata Pak Jama tadi bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa berubah bentuk gitu ya. Karena memang ada Allah yang menciptakannya energi itu. Nah, energi itu ada di mana sih sebetulnya? Energi kalau di luaran matahari kali Pak ya. Matahari energi. Angin energi bukan? Energi juga gitu. bergerak dia soalnya. Bergerak. Di luar tuh banyak sekali energi, ada energi kosmik segala macam gitu ya. Makanan juga bentuknya energi ya. Iya. Terus di tubuh manusia ada energi nggak? Masih Pastilah. ada. Kebetulan karena saya bergerak di bidang akupuntur, jadi ya berhubungan dengan energi gitu ya. Bahwa sakit itu terjadi karena sumbatan energi. Sumbatan. Energi, karena tersumbat di energinya. Lalu energi itu apa sih gitu ya? Ini yang jadi pertanyaannya ya. Nah, kalau di rumus energinya kan di dalam tubuh manusia gitu ya. Energi itu dari sari bakti makanan atau yang disebut glikogen plus O2 oksigen plus ATP unsur kimia biokimia tubuh kita sampai dengan energi Pak. Sebenarnya itu. Jadi bahwa manusia itu juga emang memiliki energi. Tapi yang jadi masalah energi itu bisa didaya gunakan buat apa sih gitu ya? Ya bisa macam-macam juga sih ya. Kalau di luaran kayak seperti energi prana kali ya, yang sekarang lagi ini atau reiki, energi alam semesta, dan itu bisa dimanfaatkan juga sih buat kita. Buat kesehatan. Buat kesehatan bisa, buat ini juga bisa healing ya. Memang biasanya sih digunakan untuk healing. Tapi yang jadi masalah bagaimana sih caranya gitu ya, supaya energi itu bisa kita manfaatkan. Nah, itu dia tuh. Gitu kan? Kenapa bisa manfaatkan? Karena Allah pasti kan menciptakan sesuatu tidak sia-sia kan? Berarti energi juga sia-sia. Terus energi bisa nggak sih kita manfaatkan? Ya bisa. Dengan cara biasanya dengan teknik penyelarasan. Bagaimana teknik penyelarasannya ya seperti radio kalau tuningnya kurang tepat ya. Nah, kurang tepat nggak kan? Gemerisik. Tapi kalau dia udah tepat aja, sinyalnya bagus kan. Berarti emang tubuh kita juga memang kayak seperti punya antena ya. Antena yang masuk gitu. Tuh. Kalau di energi, kalau di fisika sebutnya joule ya. Joule ya. Joule. Seperti itu aja Pak. Ya. Kalau saya sih dulu pernah ikutan gitu ya, bela diri ya.
dalam tingkatan tertentu ada latihan olah tenaga dalam tuh ya. Itu kalau itu gimana tuh? Menurut Pak Eri itu gimana? Baik. Tenaga dalam itu bagian dari mengolah energi bukan tuh? Ya. Soalnya ada yang bilang juga tenaga dalam hanya bisa sama orang dalam. Oh gitu. Ya. Kalau yang mental sih emang juga saya masih meragukan ya. Karena mental itu gini, bisa aja temannya mental lah. Kenapa? Karena tersugesti. Kalau nggak mental nggak hebat itu. Iya benar. Tapi bahwa tenaga dalam itu kan gini, itu tenaga gini deh. Analoginya gini, ketika kita ada ketakutan ya, kejar binatang, misalkan dikejar anjing ya Pak. Bapak bisa lari kenceng nggak? Itu Bisa lari kenceng Pak. Bisa loncat nggak Pak? bisa. Loncat itu berarti tenaga Pak. Itu tenaga cadangan Pak, tenaga ekstra. Terus kalau misalkan kita lagi ada punten ya, misalkan maaf sih kalau ada kebakaran tuh, pintu mungkin bisa didobrak Pak dengan sendirinya. Kenapa? Itu dengan sendiri keluar, tapi itu kan dia tidak dipelajari ya, tidak dilatih. Alam bawah sadar. Alam bawah sadarnya. Jadi sebenarnya energi itu bisa diolah sebetulnya. Tadi rumusnya O2 oksigen plus glikogen saripati makanan yang kita makan Pak, plus ATP adenosin trifosfat Pak, menghasilkan energi. Bisa dilatih. Kenapa? Sebenarnya energi itu kalau kita latih dengan niat Pak, kan energi bisa diarahkan dengan apa sih Pak? Dengan pikiran kita. Bahwa kita bisa memecahkan satu benda. Kenapa? Mungkin ya karena kita latih tubuh kita, terus molekul kita lebih kuat daripada benda itu, ya benda itu patah, pecah. Contohnya mungkin kalau balok es kali ya, sekali pecah-pecahin. Atau besi-besi Si dragon. besi dragon ya banyak kan ya. Atau papan-papan, dan dulu juga saya sering sih mata-matain yang ini pecah ya memang karena ada satu keyakinan Pak, bahwa kita udah latih, kalau nggak dilatih bisa, mungkin aja bisa ya, tapi mungkin nggak cedera ya. Untuk kita. Karena mungkin tergantung si yang dipatahinnya juga kayak ya. Karena kan kalau saya ngeliatnya kayak besi dragon itu kan dia memang kuat tapi getas, ya kan. Coba kalau misalnya dia matahin kayu jati, cerita tuh. Karena kan ada daya lenturnya, dia daya elastis aja kan. Betul saja kita. Tapi kalau kayu batu kan masih getas tuh masih bisa tuh Pak. Ya. Karena saya sering masih lihat kalau batu itu masih bisa dipecahkan ya. Karena mungkin ya karena udah terlatih Pak. Udah Terlatih untuk sakit ya. Nah, Sakit. Itu kan kadang-kadang kalau itu kan suka kapalan tuh Pak. Ya. Karena sebenarnya gini Pak, kapalan itu kan gini Pak, dia itu di tulang kita kan otomatis Pak ya. Ketika kita latih untuk push up, coba Pak, push up dengan tinju Pak ya. Lama-lama kan dia itu kapalan Pak, si bonggolnya itu. Karena dia kan terjadi retakan Pak. Makin meretak menurutnya kayak pohon aja jadi kambium ya. Iya, jadi Coba kalau di ini dia ada keluarga sama. Tulang pun sama Pak. Makanya kenapa orang-orang dari perguruan seni bela diri Cimande gitu ya dilatih itu, kan lama-lama kan dia ada retak, nanti diurut lagi. Nanti lagi, akhirnya terjadi ngebentuk Pak. jadi si tubuhnya self healing itu mungkin. Ya, itulah. Makanya dalam ilmu pengobatan holistik tuh tubuh itu bisa melakukan pengobatannya dengan dirinya sendiri. Jadi zaman dulu kan zaman Ibnu Sina kedokterannya, kita baca kedokteran aja. Kalau ini ya, kalau kedokteran barat kan memang menggunakan obat ya dari zaman Rockefeller. Tapi kalau zaman dulu kan Ibnu Sina, TCM, itu kan pakai itu Pak, pakai pendekatan holistik dia. Jadi bukan dengan kimia. Bukan kimia ya. Jadi dia bisa, tubuhnya bisa ngobatin tubuhnya sendiri. Terus dengan energi bisa nggak? Ya bisa. Karena emang di energi itu melalui meridian tubuh kita. Jalur-jalur akupuntur Pak. Nah jalur akupuntur itu ada titik akupuntur. Kalau bahasa ini mini cakra ya. Mini cakra ya di akupuntur. Ada cakra yang besar, ada. Kepala, di antara alis mata, tenggorokan, pusar. Ada 7 cakra, kalau yang utama sebelumnya lebih banyak sih cakranya ya. Terus cakra itu apa sih? Ya itu keluar masuk energi Pak. Gitu Pak Haji. Keluar masuk energi ya melalui cakranya. Berarti ada yang bisa lewat sini, ada yang bisa lewat tenggorokan. Bisa, tenggorokan bisa. Dan kadang-kadang juga ada tergantung warna-warna juga ya. Meiji Kuhibiniu. Iya itu. Merah. Cakranya dasar tuh di tulang ekor. Jingga di seksnya, titik seksnya. Kuning di pusar. Hijau di jantungnya. Biru di tenggorokan. Nila di
alitaris mata di azna, itu bahasa ini azna ya, ungu ya di cakra mahkotanya, dan masing-masing ya itu ada warna-warnanya. Kalau kayak gitu ada yang mendominasi kah apa si warnanya? Bisa juga. Apa tergantung orangnya gitu? Karakternya juga. Oh, karakter. Tapi karakternya gini kan. Biasanya sih kalau emang untuk warna atas tuh untuk yang biasanya udah level tinggi ya. Kalau ini kan sesuai dengan cakranya. Nah, itu ada yang emang dilatih apa? baik. Ada orang yang memang punya gift gitu. Punya bakat tertentu, Pak. Banyak bakat dia itu dengan sendirinya dia naik, Pak, energinya. Kundalini kalau bahasa ini ya, dari bawah. Kundalini itu apa sih? Kundal itu gulungan, lini itu energi, Pak. Jadi kundalini itu gulungan energi, naik dia ke atas melalui cakra dasar dulu naik. Tapi kalau emang jadi latih ya bisa lebih bagus kuat, lagi ya? Lebih bagus ya. Ada dengan dilatih dengan teknik pernafasan ya, atau dengan teknik pembangkitan, atau menggunakan senam yoga ya. Yoga juga naiknya dari bawah, Pak, ke atas. Kalau beda dengan teknik Reiki. Reiki dari atas ke bawah deh. Buka dulu cakra mahkotanya, baru turun sampai ke bawah. Dan menurut ini benar sih lebih aman ya. Dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Dan itu biasa digunakan untuk pengobatan. Dan sejauh ini saya pernah sering baca jurnalnya bahwa pengobatan dengan Reiki itu aman. Sampai mengobati kanker segala ya. Oh gitu ya. Nah, di luar negeri sih emang udah tren kayak gini. Jadi pengobatan dengan teknik Reiki istilahnya. Banyak sih tekniknya sih, Pak. Itu sebenarnya teknik pengolahan energi biasanya. Ya lebih cenderungnya gitu ya, Pak. Betul, Pak. Jadi yang tadi saya sebutkan, Pak, ketika apakah itu namanya Reiki atau energi alam semesta atau apanya gitu ya. Ketika kita ngeh, Pak, bahwa emang energi itu ada di dalam tubuh kita dan bisa melakukan self healing semua, Pak. Bapak tahu nggak di tubuh kita ada alam sadar dan alam bawah sadar ya, Pak? Iya, pasti ada. Di mana alam sadar itu 20%, alam bawah sadar itu bisa 80% katanya kan ya. Iya. Contohnya gini, Pak, orang yang dihipnotis itu kalau dibikin kaku, terus kakinya saling satu, dia bisa tetap Split ya? Iya. Padahal itu kalau di dalam sadar itu nggak bisa tuh, Pak. Nggak bisa kan, tapi dengan di alam bawah bisa. Nah, ada lagi sebenarnya yang tingkatan tertinggi menurut saya sih, ada yang namanya kesadaran tertinggi, Pak. Apa itu kesadaran tertinggi? Ngeh, Pak, sebetulnya. Ngeh. Itu kalau tadi kayak apa tadi tuh, Pak, yang mau bilang alam bawah sadar, berarti orang kesurupan kurang lebih Kesurupan ya. Kadang gini, Pak, yang saya sering temu di klinik itu ya, orang kesurupan tuh sebetulnya bukan kesurupan. Kadang-kadang dia mengkerut, Pak, ini ya, sarafnya. Histeria kali. Kena angin juga bisa, Pak. Jadi mengkerut. Atau sebetulnya dia nggak kesurupan, Pak, tapi dia emosinya dia. Histeria gitu. Iya, histeri. Atau memang bisa juga dia ada kena ini ya, pengaruh dengan entitas lainnya, bisa juga sih. Energi negatif gitu ya. Negatif bahasanya ya. Tapi ya lebih ke manusia juga sih. Kalau dia sering zikir mungkin ya dia lebih pengamannya lebih kuat ya. Lebih kuat. Jadi kalau kita bicara masalah energi ya, energi mah banyak sih, Pak ya. Ya energi yang saya sih ngelihatnya energi itu kayak masih masuk ke bidang ilmu pengetahuan alam ya. Jadi energi mekanik, Betul. energi panas gitu ya. Betul. Tapi belum jarang yang membahas tentang energi yang ada di tubuh gitu ya. Ya paling ya itu yang orang-orang yang belajar ilmu pengobatan, Ya, terutama Cina ya. Ya. Itu banyak ngebahas energi kayak Betul, gitu. betul tadi. Cuman kan ya kalau kita mah kadang ya karena penjelasannya belum bisa ditakar gitu sama logika ya iya aja nerima gitu. Dan memang kerasa juga sih gitu. Kerasa juga energi gitu. Oh, ini kurang energi gitu. Ya kerasa juga. Cuman kita belum bisa paham benar gitu. Nah, makanya penasaran nih nanya, energi kayak gimana nih ya? Kalau energi, misalkan ada orang nih, Pak, ada orang
terus dia tiba-tiba bisa gerak sendiri gitu ya, kayak apa? Kayak orang bilangnya gerak refleks lah, gerak apa gitu ya. Baik. Bisa bela diri tanpa belajar gitu. Ya. Itu kalau dari energi itu ada hubungannya nggak? Ada sih Pak, sebenarnya gini Pak. Gimana itu? Di dalam tubuh orang kan ada yang punya bakat lah ya, bakat-bakat tertentu, tapi dia tidak belajar Pak. Dia bakatnya sudah ada, energi sudah mengalir Pak. Kalau bahasa saya mah generator nggak ya, atau bahasa boleh bilang generator atau bilang cakra. Nah, cakra udah naik Pak. Kadang-kadang gitu, timbulnya kadang-kadang tangannya bisa bergerak gitu ya. Nah, itu hanya dia belum bisa sebutnya, belum bisa diarahkan Pak. Ketika diarahkan, ketika di istilah bahasa juga ada istilah attunement Pak, diselaraskan energinya, insya Allah sih biasanya sih dia akan terarah Pak. Tiap orang juga emang punya bakat tertentu Pak. Ada punya bakat clairvoyant misalnya, bisa melihat ini atau bisa mendengar. Kayak Mozart, tahu Mozart Pak? Ya. Dia ahli ini kan. Tuli Tapi dia bisa mendengar alam yang kita tidak bisa dengar Pak. Makanya dia bisa. Tuli kan maksudnya. Ya. Tuli dia. Iya, maksudnya apa Beethoven sih yang tuli itu? Beethoven Iya. juga. Pokoknya antara dua itu kan dia Ya. tuli salah satunya itu. Tapi bisa Dia bisa mendengar apa yang dia dengar bunyi-bunyi. gitu. Iya. Jadi dia bisa mendengar bunyi-bunyi yang kita tidak dengar Pak. Paradok bang pisan ya mah. Kayak Van Gogh ya. Van Gogh kan, yang ahli lukis Pak. Dia bisa melihat apapun juga jadi lukisan Pak. Nah itu bakat-bakatnya itu. Ya, artinya memang kemampuan ini ya, manusia punya kemampuan itu ya. Betul. Siapa yang tuli ini? Beethoven. Beethoven. Tapi dia bisa mendengar, dia bisa bikin. Iya bisa bikin Iya. kok iya komposer hebat lah. Iya betul. Berarti dia merasakan energi berarti kan yang Energi. dibaca sama dia. Menurut saya sih semua energi ya Pak ya. Apapun juga jadi energi nih Pak. Makanannya kita menjadi energi juga. Mungkin Ini- kalau dilihat film-film Marvel mah model kayak Superhero. Ini siapa tuh yang buta? Uh, yang buta kan ada tuh. Oh ya ada Daredevil. Nah, Daredevil dia kan lebih cenderungnya dia ngerasain Iya, energi betul. ya. Kayak lumba-lumba juga Iya. kan dia mau menginginkan Ya, energi betul. sebenarnya kan Betul, memantulkan memantulkan. sonar itu kan. Menurut saya sih akhirnya semua jadi energi ya Pak. Itu kayak kalung juga kan ya. Dia kan Iya. Betul. dia bisa punya- lihat malam-malam pada. Jadi mungkin saat kayak misalnya si lumba-lumba nih dia memanfaatkan sonar energinya ya, tuh betul. untuk itu. Ya, Beda kelelawar lagi juga ya. ini untuk ini untuk ini. Jadi Ya. mungkin Betul. tergantung apalagi kalau manusia berarti bisa digunain buat apa aja Nah, dong. Manusia kan Bener gak? manusia paripurna Pak ya. Iya, manusia. Bayangin nih, manusia itu kan terdiri dari apa Pak? Sel ya. Iya. Sel orang dewasa itu sekitar 36,2 triliun sel Pak. Satu sel bermuatan 0,07 volt. Tegangan ya berarti ya? Iya. Volt tegangan ya. Hmm. Berarti kalau kita ini kan bisa dia berapa Pak? Banyak Pak, coba kali. 2,625 triliun volt Pak. Oh. Tapi itu kan tegangan ya, bukan daya Pak ya. Iya, tegangan. Berarti bisa menghidupkan berapa? Satu kota berarti ya? Iya. Iya, kalau Tubuh dari- manusia tuh pernah bisa ini. Nah, listrik petir Pak. Petir itu dia berkekuatan 35 miliar ya. Miliar Sedangkan baru. manusia triliun lah Pak. Luar biasa. Dan manusia bisa dengan visualisasinya juga dia bisa mencetak apa saja Pak. Contohnya kan sekarang ada komputer, ada laptop, hasil dari apa dia? Olah pikirnya kan. Itu energi juga Pak. Karena otak juga energi. Pikirnya kita berpikir juga energi Pak. Karena biasa mengukur energi. Iya, biasanya kalau habis mikir lapar Pak. Iya. Aduh. Iya benar itu. Habis nangis, habis Iya. Energi, habis Pak. nangis Bisa lapar energi. kadang-kadang Iya, kan. benar. Angin aja kan energi kan Pak. Iya betul. Angin energi. Makanya kenapa Nabi Sulaiman Saya ngeliat berjalankan anginnya. kan dengan angin Pak. Perjalanannya 1 bulan tuh satu hari, 1 pagi ya. Iya. 1 jam perjalanan, 1 bulan perjalanan lagi sorenya. Kecepatan angin, Sepanjang angin ya. awan kintal. Atau zaman Nabi Sulaiman ada yang namanya teleportasi Pak ya. Oh iya, teleport. Itu siapa Pak? Bukan jin loh Pak. Jin kalah. Kalah itu. Hmm. Cuman sekarang teleportasi belum ada ya. ketemu alatnya Belum kali ketemu ya. alat ya. Belum ketemu alat ya.
Tapi mungkin udah bisa kali Pak, kayak model santet-santet gitu apa beda kayak? Oh, itu udah. Itu kan beda, mindahin barang juga cuma kecil aja gitu bisa kan? juga sih, Iya. bisa juga. Iya kan? Bisa juga. Teleportasi. Ah, Itu kan teleportasi berarti itu. iya betul. Karena zaman Nabi Sulaiman dengan zaman sekarang diubah jadi teknologi Pak. Adanya pesawat terbang. Iya. Pesawat terbang sekarang kan cepat juga Pak. Iya. Sekarang dari Bandung dari Bandung ke Surabaya, setengah jam. berapa jam sih? Coba kalau darat dulu. Zaman kerajaan Majapahit aja. Dan menurut saya akhirnya semuanya energi Pak. Karena yang manusia itu makhluk energi Pak. Kalau mungkin kalau dilihat itu kayaknya cuma kebayang warnanya itu aura Ya, tadi aura kan ya, Pak. elektromagnetik ya bahasanya. Nah. Betul, itu energi. Emang manusia makhluk energi Pak. Dan energi itu bisa diarahkan oleh pikiran kita. Niat itu kita membuka energi Pak. Niat. Bismillah, niat membuka energi. Terus diarahkan oleh apa? Oleh pikiran kita Pak. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Oh iya. Makanya suka ada yang afirmasi, tubuhku sehat, jiwaku kuat, rezekiku melimpah, aku bahagia. Ucapan doa, tapi diolah dari pikiran kan Pak. Dari pikir. Ketika berpikir positif, hasilnya apa Pak? Positif. Ketika berpikir negatif, hasilnya negatif. Jadi kita bagaimana pikiran kita dan hati-hati dengan pikiran. Itu Karena ada- pikiran itu menghasilkan energi yang luar biasa Pak. Ada ayatnya tuh, entah ayat entah hadis yang aku tuh gimana Prasangka hamba. hambaku. Betul. Itu kan berarti pikirannya ini. Pikiran. Pikiran itu luar biasa ya. Hmm. Kalau udah berpikir capek, makan bener Pak. Iya. Dalam ilmu pengobatan juga Pak sebetulnya. Ya tadi ya saya sebutkan Pak, di dalam ilmu akupuntur saya praktisi akupuntur. Sakit itu terjadi karena sumbatan energi. Akhirnya mengakibat ketidakseimbangan dalam tubuhnya. Sedangkan Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak ada keseimbangan. Keseimbangan ya semua. Kalau tidak keseimbangan berarti sakit ya. Iya. Apa sakitnya? Macam-macam Pak. Dan kebanyakan sakitnya apa coba? Sakit pikiran, sakit karena kimia, sakit karena emosi Pak. Betul betul. Karena emang penyakit emang dari pikiran sih Pak. Ya mulai orang lambung aja sebenarnya dari pikiran. Oh iya, saya kalau saya meyakini itu kalau lambung dari pikiran. Coba deh. Kalau berpikir aja, aduh katanya gimana besok ya gitu ya. Buat bayar hutang gitu. Mikir dah. Udah asam lambung naik. Langsung ini aja pahit mulut. Langsung tuh. Kan dari pikiran dulu. Jadi bisa diolah dengan apa? Bisa di ini lagi dihindari dengan berpikir positif lagi. Berarti sebenarnya tanpa obat-obatan juga tubuh manusia itu bisa mengeluarkan self healing kok. Self healing ya. Bisa mengobati diri sendiri. Itu energi Pak. Dan luar biasa energi itu. Berarti bisa ngobatin orang juga ya Pak. Bisa mengobati orang. Istilahnya kan yang Pak Eri bilang tadi orang sakit itu kan berarti energinya ada yang nggak seimbang nih. Ya. Berarti kan harus ada intervensi. Betul. Itu ya. Kalau dia belum bisa berarti kan harus ada intervensi dari luar. Dari luar. Orang yang bisa gitu kan Betul. ngalihin energinya gitu. Kalau misalkan dengan akupuntur kan dengan tusuk jarum. Dengan akupresur dipijit ya, Iya. kotok ya. Kotok Itu ya. dengan kimia dengan obat. Nah, gimana gitu kan. obat? Nah, itu zamannya udah revolusinya Rockefeller ya. Iya. Oh, zaman dulu kan sebelum itu kan Iya, Ibnu Sina, Iya. TCM atau pengobatan itu kan sebetulnya holistik Pak. Iya. Walaupun dia dengan obat ya paling dengan tumbuh-tumbuhan ya. Iya. Tapi sekarang udah kimia. Herbal ya. Nah kan kalau sakit itu sakit karena pikiran, sakit karena kimia, namanya emosi Pak. Iya, iya. Yang disebut emosi negatif. Emosi negatif. Itu Pak Haji. Kayak Itu dari segi pengobatan ya. emosi mana yang negatif aja kan. Negatif baik. Emosi positif kok semua ya. Husnudzon ya Pak. Hmm. Jadi kalau kata orang bijak mah husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada orang lain, dan berbaik sangka kepada diri sendiri. Benar nggak Pak? Iya. Iya benar. Coba kalau kita suudzon kepada Allah, pasti ada balasan juga Pak ya. Wah kacau itu mah. Suudzon sama orang lain juga sama Pak. Iya. Sama tetangga, bentar-bentar suudzon ya. Nih kayaknya tetangga ngomongin orang nih gitu ya. Yang ada apa coba? Sakit lah kita. Iya pasti. Atau suudzon kepada diri sendiri. Aduh jangan-jangan nih. Nah itu tak Pak. Tetangga Yang beli. nggak boleh itu jangan-jangan kalau dan jikalau. Jangan-jangan nih penyakit nih ini nih kambuh nih. Jangan-jangan nanti saya nggak bisa tidur nih. Makanya kenapa dalam agama Islam kan
Jangan-jangan jikalau kan nggak boleh Pak. Iya nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi ya harus husnuzon sih. Positif terus. Positive thinking ya. Atau kalau bahasa orang bule mah positive thinking. Kalau orang timur tuh positive feeling Pak. Nggak hanya pikiran aja yang positif, tapi feeling, perasaan itu harus positif Pak. Perasaan cinta kasih kita. Coba gini deh Pak, kita sama istri ya, kita bukan cinta lagi Pak ya, sayang Pak. Udah sayang deh Pak, udah istri itu. Kan energi Pak, energi cinta kasih ya. Coba kalau kita menyayangi, gini Pak, ada teknik penyembuhan. Ketika kita sakit tangan kita Pak ya, terus kita usap-usap Pak. Terus kita salurkan energi kasih sayang kita, itu sembuh nggak Pak? Iya. Itu udah bagian ilmu kuantum itu. Udah loncatan energi Pak itu. Ada lagi tuh, ada loncatan energi itu. Kadang-kadang gini kalau kita lagi stres tuh ya, terus usap-usap sama istri, agak tenang ya. Itu energi Pak. Pelukan itu energi loh Pak. Coba istri lagi sedih, misalkan dia dapat kabar orang tua meninggal ya. Coba peluk Pak, tenang ya. Karena kita pun mengeluarkan energi Pak. Energi cinta kasih sayang kita Pak. Makanya energi tidak bisa dimusnahkan, tapi ya berubah bentuk Pak. Kalau dalam ilmu bela diri bisa berubah bentuk juga untuk mengeraskan. Tapi kalau buat mental saya masih ini juga sih, bawa gitu. Karena saya juga pernah mempelajari kayak gitu. Itu apa, hanya untuk orang dalam lah. Orang dalam gitu ya. Makanya jadi tenaga dalam Pak ya. Tenaga dalam. Tapi ini Pak sebetulnya kita emang napas itu energi kan bisa diolah juga dengan nafas Pak. Napas diafragma ya. Selama ini kan napas kita napas apa sih Pak? Autopilot kan Pak. Mengalir aja napasnya. Napas dari mulut, kadang juga dari mulut Pak dibantunya. Makanya kadang cepet. 1 menit mungkin bisa lebih dari 20 kali tarikan napas lah ya. Makanya pengennya guru musuh Pak. Iya. Coba kalau napasnya dengan tenang jadinya. napas Biasanya kesadaran. kalau lagi emosi itu kan Langsung itu. langsung Makanya perbedaan monyet dan kura-kura itu apa Pak? Dari nafasnya. Makanya monyet itu umurnya tuh pendek. Kura-kura umurnya panjang, bisa ratusan tahun tak kura-kura. Karena nafasnya panjang Pak, walaupun jalannya pelan. Coba dia bisa masuk ke dalam air, berapa menit ya itu? Tunggu lagi. Buaya ya. Buaya mungkin ya iya. Iya, lama juga. Iya. Buaya itu napasnya pakai paru-paru ya? Paru-paru semua. Kayak itu napas tuh hal yang penting tuh Pak. Dengan napas diafragma, napas perut itu sebetulnya napas kesadaran ya. Kenapa kesadaran? Ya karena kita disadari gitu. Kita ambil napas, kita tahan napas, kita keluarkan napas dengan apa? Dengan ketukan tertentu, dengan detik tertentu. Misalnya 3 ketukan, 4 ketukan, 5 ketukan. Itu pun sebetulnya bisa menghasilkan energi Pak. Terus disimpan di mana sih energi itu di tubuh kita? Ada yang sebutnya tantien ya. Kalau bahasa di literatur Cina itu tantien ya, di bawah pusar. Kalau di ilmu akupunktur namanya Qihai itu Pak. Samudra energi. Kalau di kita di dunia nyata sebutnya power bank kali Pak ya. Ya, power bank. Iya, karena bisa menyimpan Pak. Power bank negeri berapa ini sih Pak? Paling 10.000 itu ya. 1000 apa tuh? MAH ya. Masih ada yang lebih lagi nggak sekarang power banknya? Ada power station itu. Power station ya. Bank. Tapi kalau di tubuh manusia, buat apa? tubuh manusia itu bisa menyimpan, namanya sebutnya asam mudra energi. Berarti bisa menyimpan segitu banyak energi yang ada dalam semesta atau dalam dirinya Pak. Kalau di alam semesta kita bisa himpun dengan teknik tertentu Pak. Di dalam diri kita dengan teknik pernapasan. Bisa menyimpan energi itu dan bisa dipergunakan untuk apa aja. Itu lama belajar itu Pak. Oh, enggak juga sih Pak. Enggak juga. Yang penting Mas itu niat Pak. Niat ya. Niat yang paling kuat. Kadang dengan niat dia akan tekun berlatih. Tapi kalau nggak niat, jadi gini Pak dengan niatnya. Karena dia kepaksa, dia sakit, pengen sembuh, niatnya kuat kan Pak? Niat ya, akhirnya bisa sehari bisa 3 kali dia latihan napasnya ya. Tapi kalau dia nggak niat, pengen tuh aja gitu ya. Intinya mah energi tubuh kita ada dan memang mengalir dalam tubuh kita. Berarti kalau kita sering ya kayak PR ini apa? Sering Ngobatin orang.
ya berhubungan dengan hal itu berarti kan lebih sensitif ya Pak. Lebih sensitif. Lihat aura kah, energi Ya. yang dari orang ini Betul. pasti lebih sensitif kalau Karena sering ketemu dengan pasien, Pak. Nah, iya betul. Dan tanpa disadari, walaupun saya tidak berlatih, Pak, tapi saya sebetulnya melatih diri juga. Dengan saya ngobatin orang, tanpa disadari, energi yang mengalir, Pak. Iya betul. Kalau energi alam semesta ini kan kita tarik, tanpa kita sadari, ya udah kita ketarik, Pak. Tarik, Otomatis nyalur dia sebenarnya, ke Pak. tubuhnya. Makanya kenapa ada orang kalau ngobatin orang gitu ya, tiba-tiba sakit, Pak. Ya, karena emang tubuh manusia kan ada energi, Pak. Saya suka begitu Pak. Hmm. Pijit gitu kan. Terus sakit, pegel ya. Malah pegel makan malas. Kecuali ibu bapak saya baru dulu saya sering Pak ngejitin ibu saya, bapak saya tuh nih sakit nggak enak gitu. Ya. Jadi alasan tuh ya. Tapi kok tolong mijitin pencet orang? tanda. Iya nyari awak Iya, cara Ya, karena gitu. tubuh orang itu kan ada energinya kan. Ibaratnya ada negatifnya di tubuhnya mengalirlah ke tubuh kita. Cuman kita lupa nge-grounding atau emang nggak tahu caranya grounding. Itu yang saya itu ngeh, Pak. Nggak ngeh, berarti nggak apa? Nggak tahu ilmunya, Pak ya. Iya. Makanya kesadaran tertinggi saya itu ya ngeh itu, Pak. Terlepas dari ini ya, filosofinya. Tapi emang kalau kita udah punya kesadaran tertinggi bahwa energi sebenarnya bisa kita pergunakan, Pak. Dan kita bisa manfaatkan. Karena orang sakti itu artinya orang yang bisa memanfaatkan energinya, Pak. Oh iya, kalau tadi dengar info dari Pak Ere segitu besarnya energi yang kita punya, berarti kan kalau dimanfaatin bagus banget tuh. Ya, betul. Benar Bisa ya? untuk bisa ngobatin satu orang, 2 orang. Malah mungkin untuk bisa pengobatan massal dulu zaman dulu kan ada pengobatan massal. Dan tanpa harus kita bilang, Pak ya. Dalam seharian mungkin saya juga ngobatin berapa puluh pasien, baik pasien yang sekarang atau yang dari dulu. Kita niatkan ya saya mau menyalurkan energi kepada mereka. Toh mereka apa mungkin ada atau nggak ada, tapi kan dia niatin aja. Nih, sebenarnya kita intervensi gitu Pak ya. Jadi mungkin yang udah agak-agak mampet kanan kiri nih dilancarin. Gitu. Lancar betul. Jadi ya kita makhluk energi ya, karena kita terhubung, Pak. Kalau ikan mah dia terhubungnya di akuarium dengan apa, Pak? Dengan air ya. Kalau kita terhubung dengan Udara ini, Pak. Makanya kan radio juga lewat udara, Pak. Jalur radio, jalur itu kan? Iya, udara semua frekuensi. Udara, frekuensi. Sampai udah saking penuhnya dipindahin kan tuh. Saking penuhnya. Jadi digital kan itu. Sekarang udah nggak ada AM ya. AM masih ada. AM, FM. Ya, ada sih, cuma yang kalau TV itu apa? UHF ya, ultra high frequency itu ya, yang dipindahin kan. UHF kan dipindahin kan jadi digital karena udah penuh banget. Iya. Baru mau bisa orang bisa ngelihat gitu ya. Padat amat tuh deh. Wah, sang. Itu energi kan energi, Pak ya? Energi bolak-balik tuh, Pak. Kalau bisa lihat, capek benar kita lihat juga. Alhamdulillah kita dihalangi ya, dihijab. Kalau nggak dihijab, kemarin kita lihat jin yang loba bener, Pak. Wah, benar. Ya, spektrum ya kayak. Iya, betul, kayak dihijab. spektrum gitu. Nah, makanya kalau Pak Jamal pengen dibuka tuh cakra mata ketiganya, bisa melihat tuh Pak, energi gitu, kesadaran energi makin luas ya. Cakra kembar. Cakra kembar. Sikringnya di on kan. Tapi emang lucu ya. Saya mikir sebagian dari kesempurnaan manusia itu yang Allah ciptakan, memang kita memang setelannya nggak bisa nangkep itu gitu. Iya. Coba kalau dibuka semua gitu. Kusut itu pasti kusut. Kumate, stres gitu. Makanya kenapa mereka orang-orang hebat, Pak, dianggapnya kan gila dulu ya. Kenapa Einstein dianggapnya gila kan? Karena dia punya informasi banyak, Pak. Karena terbuka di informasinya. Ya, si yang tadi juga siapa namanya tadi yang Mozart Itu si Beethoven. Beethoven. Tesla. Dia gitu bisa kan. mendengar sesuatu yang kita bisa tidak dengar, Pak. Van Gogh aja kan sebetulnya gila, Pak. Berarti dia ngedengarnya lain ke kuping, Pak. Iya. Iya. Bukan Ada kuping. sesuatu yang bisa kita dengar. Ini mah dituli. Tapi dia bisa ngomong. Wah, Dia bisa mendengar. Van Gogh kan disebutnya orang gila, Pak. Tapi lukisannya terkenal setelah dia meninggal. Sama semua juga. Para pelukis-pelukis hebat itu, mereka disebut orang gila, Pak. Tapi dia punya sesuatu yang kita tidak punya, Pak. Kalau saya banyak kan melatih ya. Dan juga emang saya punya passion atau punya
kesukaan ya Iya. ke dunia-dunia kayak gini Pak. Hmm. Dunia kayak gini. Ya. Kalau Pak Jama punya bakat, Pak Haji juga luar biasa sebenarnya. Tunggu ini Pak Haji itu dari cakranya dari sini ke sini Pak sebetulnya. udah deket ya. Kalau Pak Jama dari sini ke sini. Hmm. Kalau saya masih tetap di sini Pak. Karena Ini buka aja dulu Pak Haji tuh. Pak Haji itu dia tuh gini Pak. Kalau dalam ilmu itu dia tuh bisa menerjemahkan semua apa yang ini. Nah, bahasa semut orang ya makoli. Makoli. Itu bisa menerjemahkan Pak. Hanya kadang orang Pak ditutup dengan apa Pak? Dengan ego, dengan kecemasan, dengan ketakutan Pak. Saya dibalik kelebihan banyak kekurangan Pak. Jadi kekurangan saya tadi baru dibahas tadi di luar tuh. Jadi memang banyak mental block yang mesti dibenahin itu. Mental block gitu. Ya saya akui memang itu mungkin energi kehambat gitu ya. Di beberapa emosi ya. Kan Ya. saya pernah ini Pak Erik, pernah baca juga kayak aura kayak cakra tubuh manusia itu kan masing-masing tuh punya emosi masing-masing ya. Betul. Bawa emosi masing-masing. Nah itu kadang kalau kita secara emosional, secara psikologi kehambat di situ energi kehambat juga. Juga betul Pak. Itu mungkin juga dari situ ya Pak ya. Ya. Gitu kan. Jadi ada misalnya contohnya deh Pak di cakra. Cakra tuh apa sih? Sebelum kita baca cakra dulu ya. Cakra itu kan kayak cakram ya, berputar ya. Iya. Kalau di mobil roda juga mirip cakra ya Pak ya. Iya. Kalau bahasa di ini generator ya Pak cakra itu. Kalau generator itu kan diputar oleh apa Pak? Baling-baling angin ya. Ingin ke Angin, kan. baling-baling. Jadi generator untuk memutar generator ya. Jadi apa? Listrik. Listrik bisa berubah jadi apa coba? Energi panas, Gerak. energi dingin, energi gerak. Ya kan? Nah, di tubuh manusia ada juga generator atau cakra jantung. Contohnya gini, cakra jantungnya bermasalah aja. Dia kadang bad mood Pak. Kadang dia ketakutan. Atau mungkin juga empatinya lebih kuat. Empati. Atau malah juga dia punya empati Pak. Ya bermasalah dengan jantungnya. Kalau dia cakra tenggorokan, dia biasanya sih keluhannya juga di tenggorokan juga. Kalau dia aktif cakra tenggorokannya biasanya sih dia orator ya, dokter, praktisi, pengobatan, atau guru. Itu cakra tenggorokannya aktif kuat Pak. Tapi masalahnya pun di situ. Karena kebanyakan ngomong juga Pak. Garing ya. Mulut garing. Apalagi sekarang cakra di atas nih, cakra ajna ya. Ya itu bisa juga Pak. Dia kadang suka overthinking benar Pak. Ada saya punya orang ini Pak. Dia ini tadinya bisa melihat aura ya, warna, atau malah melihat entitas kali kan dari kecil dia gampang ini ketakutan. Jadi mau lihat sesuatu ya. Udah besar kan overthinking loh Pak. Karena dia ini nggak diseimbangkan. Kalau dia diseimbangkan, mungkin dia lebih aware kan, lebih dewasa. Bahkan ada orang yang anaknya badannya kecil, masih kecil gitu ya, tapi pikirannya dewasa ya. Di sini ada kebuka ya Pak. Jadi itu kayak indikator ya cakra tuh ya. Iya. Kayak indikator, kayak apa? Ya mungkin indikator kalau ini kelebihan atau terlalu kuat atau terlalu lemah. Bermasalah juga. Berarti semua cakra udah ada Pak, Ada. aktif, cuman ada yang kelebihan, ada yang kurang Pak. Ya. Yang penting bagaimana kita mengendalikannya Pak. Hmm. Ya. Dia mau di besar mau kecil, tapi kalau orang udah bisa mengendalikan, misalkan nih, kita pengen melihat sesuatu ini energi yang kita bahas dulu energi yang di cakra ajna ya, di alis itu. Dia kan tertutup karena jadi kristal Pak. Jadi gini, di kepala kita ada otak kiri, otak kanan Pak ya. Nah di tengah-tengah itu ada namanya pineal Pak. Pineal gland. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal. Tapi berhubung mungkin karena kita banyak emosi melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu ya, gambar-gambar yang tidak tempatnya, malah mungkin fluoride itu apa sih yang buat gigi itu? Pemutih. Nah itu bisa membuat si itu jadi kristal Pak. Jadi dia tidak aktif. Cara mengaktifkan apa? Konon katanya sih, cara mengaktifkannya ya kalau dia mengkristal berarti dia apa? Dipanaskan. Bagaimana cara memanaskannya? Jemur. Dengan matahari Pak, jemur. Kayak orang COVID ya dijemur kayaknya.
Dia ada provitamin D gitu ya. Kayaknya waktu SMA saya ini mencari tuh, saya sering dijemur. Bisa jadi, tapi kan terhambat lagi gitu ya. Emosi kan hambat lagi Pak, dengan ini sesuatu yang Oh benar Pak, jadi beku deh ya. Beku lagi. Karena nggak Betul. emosi mungkin, Betul. stres juga mungkin bisa nggak? biasanya sih kalau kita karena melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya Pak. Dan sekarang makin banyak ya. Lihat aurat. IG dibuka atau apa juga kadang-kadang kok jadi iklan gini nih gitu ya. Kadang-kadang nggak apa-apa sedikit ini, tetap aja. Belum ngedip sampai kering mata. Malah ada orang apa ini dengan hafal ini akun tertentu Iya, hafalan. sampai Iya. hilang kan. Jadi gimana ya? Berhubungan sama organ. Kalau organ kita bagus, tapi emosi nggak bagus, cakra juga nggak bagus juga ya. Ya, bisa Jadi jadi Pak. saling ini ya. Saling Jadi berkaitan kayak Pak. cakra tuh kayak ini Pak, kayak apa? Kalau kita belum bisa ngolah barangkali itu kayak indikator doang gitu. Iya. Kalau belum bisa ngolah, tapi kalau udah bisa ngolah, mungkin itu bisa ngebantu organ dan emosi sebenarnya, gitu kan? Begitu nggak Pak? Bisa jadi. Jadi gini Pak. Tapi kalau belum bisa ngolah, belum ngerti, ya kita Sakit jadinya. ya kita nggak bisa ngapa. Ya udah kita hanya begitu-gitu aja. berusaha ya minum obat, terus emosi ya mungkin kita pendekatannya kayak zikir, ngaji gitu kan. Tapi kalau misalnya tahu ternyata ada aura gitu kan. Jadi kalau keadaan darurat kita punya sadar itulah, Ya. sadar energi lah gitu. Sadar energi. Ini cakra ini, Betul. cakra satik lah, di tune up. Nah, jadi buat backup lah gitu Ya. ya mungkin gitu kali ya. Bisa. Jadi kalau secara ini kan cakra itu keluar masuknya energi Pak. Keluar masuk energi cakra ya. Oh, lewat situ ya. Energi. Tergantung kita mau masuk energi positif sih negatif sih Pak. Positif ya kita. Positif kan kita maunya kan. Jadi keluar masuk energi Pak. Dia bergerak. Oh jadi mungkin nggak kalau pakai gitu jadi kayak gitu kita positif dan narik positif. Positif. Tapi kalau kita lagi negatif dia Bisa narik negatif. gini ceritanya. Di tubuh kita ada namanya tulang belakang. Magnet terbesar di alam semesta itu bukan magnet kutub utara selatan Pak ya. Tapi apa coba Pak? Tulang belakang kita yang terhubung dengan otak kita. Oh iya. Pernah nggak kita, aduh saya pengen makan jeruk tiba-tiba Ada jeruk. datang teh jeruk tuh. Kenapa? Karena kita menarik energi ya Pak. Aduh saya pengen saya nggak mau udah ketemu dengan bos misalkan ya. Nah pas kita pulang ketemu lagi sama bosnya. Kita nggak mau ketemu sama tetangga gitu. Kayak gini, Pak. Tetangga. Jadi- Anggapnya pernah gak kejadian gini? Ada luka nih di kaki, di kelingking lah, ya kan? Ini kalau lagi nggak luka suka teka paduk dan naon gitu. Kan? Tapi kalau lu kadang kesenggol inilah, kesenggol itulah. Iya. Kayak gitu. Jadi kenapa? Karena kita Iya kan? kita menarik potensi Pak. Menarik potensi. Benar. Makin takut kita ini kita sayang makin Makin- lo ketawa makin lah kena, apalah Pantas gitu ya, kan. pantas ya. What Itu you see is what you get. Apa kayak yang kamu hukum- lihat itu yang kamu dapatkan. kayak jadi mirip hukum law of attraction Nah, ya. hukum ketarik Kayak menarik gitu ya. ya. Tapi Kutarik saya menarik. menarik sama yang tadi dua kutub planet Pak. Saya bayangin dua kutub teh ubur sama dubur teh apa? Jadi kayak Iya. gimana sih kalau di Atas gambar, bawah? atas bawah tuh kan ada angka tak gitu kemarin magnet tuh kan. Oh, Ya, ya. elektromagnet. Ah, gitu magnet magnet gitu, tuh. ha. Jadi ngebayangin di sini sama di Iya. ubur pun kayak ngebayang gitu gimana Nah, sih? iya, berarti Bener ada ya? itu mungkin yang jadi auranya itu kali ya. Iya, jadi Di kayak elektromagnetik gelombang Ya, ya, Pak. gelombang. Gelombangnya. kan Gelombang. kalau di mana tuh kan kayak ini Ya. di titus kalau di pasir suka Ya. berbentuk begini kan ya. Iya, kayak Nah, bumi kan gitu kan, kayak perisai dia jatuhnya kan. kayak perisai. Karena sihir pun dia berbentuk gelombang Pak. Energi sihir, sihir yang dikirim kayak apa santet apa ya? Pak? Ya, Atau santet tenun kalau- kalau gitu ya. Santet Kalau kalau energi Pak dikirim. Ketika di rumah itu banyak diisi dengan zikir, mungkin warnanya juga jadi hijau ya Pak ya. Warnanya juga bisa menghalau energi-energi ini. Begini kan mereka warnanya merah ya Pak. Kiriman itu warna biasanya merah Pak. Warna-warna emosi itu Pak. waduh, saya suka warna merah aja, Pak. Warna ya. Beda Pak itu. Beda Iya, cara itu. beda. Merah
orang ya hidung. Kan bisa kecenderungan karena memang kita mungkin gitu ya mah ini aja lah, maksudnya logikanya gitu kan. Ya kayak saya kan suka warna merah gitu kan. Ya mungkin auranya memang merah gitu kan. Ada orang biru yang memang auranya karena kenapa disukanya warna biru karena memang auranya biru kan bisa aja Bisa, gitu. benar, kan. Pak. Iya. Kalau di pasien saya gini Pak, lucunya gini. Misalkan saya punya pasien ibu-ibu. Kalau ditanya umur, nggak mau Pak dia jawab. Beratnya berapa Bu? Nggak mau dia jawab juga. Tapi sekalian ya, Pak Eri, aura saya apa sekarang ya gitu. Nah, kalau kita nanya aura, berarti semua bisa ke buka juga kan? Iya. Kalau gampang ngeliat aura mah gini deh Pak. Kita pakai baju apa hari itu, nah itu warnanya Pak. Dari sekian warna baju yang kita pilih, nah, kenapa Pak Jamal ambilnya warnanya ini Pak? Tahu pengen aja tadi. Kepengen aja kan? Karena kita menarik potensi tadi loh Pak. Saya pengen pakai warna ini. Bawah sadar mungkin ya. Ya. Kenapa Pak Haji pengen pakai baju hitam? Hitam kan kekuatan Pak. Jadi dia pengen kuat. Kalau saya dulu Pak Eri, dulu nih kuliah aja, terakhir masih kuliah lah. Jadi kemudian istri saya juga kan suka warna hitam ya, baju. Saya dulu kalau tidur pakai baju hitam nggak bisa, ngap. Ya. Saya nggak punya tuh dari Bisa gitu. mulai ngeh warna tuh SMP lah ya. SMP sampai kuliah saya nggak punya baju hitam. Dan saya lebih suka pakai baju putih. Banyak baju putih. Jadi saya kalau tidur nih, Haji tidur gitu. Pakai baju hitam saya pernah nyobain gitu kan. Ada baju hitam lah, ada baju bekas baju organisasi lah atau baju bekas acara gitu dipakai. Nggak bisa tidur, Pak. Nggak nyaman ya? Ngap, nggak bisa napas. Nggak nyaman. Nggak nyaman, Pak Haji. Nggak nyaman. Ganti baju pakai baju putih baru plok. Ya. Jadi dia Pas sudah setelah nikah aja mungkin karena aura saya kalah. Apakah sugesti gimana? Awal kok bisa begitu? Karena saya nggak punya, udah nggak punya baju hitam saya. Iya, sama saya sampai pengaruh sampai engap gitu. Iya. Nggak tahu tuh kenapa. jadi di alam bawah sadar udah ini ya. Kayaknya Men-trigger ya. suram gitu hitam tuh. Saya lebih suka bener Pak Haji. Jadi Ya, saya iya oke suram tapi kayak bisa misalnya jadi nih ya, engap gitu. ini kan anak-anak nih, anak apa teman-teman gitu kan, ada jaket kayak tentara kan, dulu tuh ada teman saya jualan bagus itu jaket apa, bukan jaket sweater. Nah, semua pada beli hitam. Warnanya apa? Ada lagi, ada satu coklat tuh gue coklat aja. Jadi warna pastel ya Ya, jadi cenderung nggak mau lah Ya. pakai warna hitam tuh. Karena warna yang potensi ya. Nggak tahu dah tuh. Bingung saya juga. Sukanya warna putih saya, Iya. putih, merah gitu. Lebih enak sih warna putih kali ya, mungkin karena adem gitu kan. Tapi kalau dulu saya tidur pakai baju itu nggak bisa. Tapi emang kalau panas kan, Ganti. itu kan nyerap panas Pak. Coba dah, jemur Iya, pakai baju iya, panas. iya, lebih panas. Lebih panas. Lebih panas memang. Bisa jadi Pak Jamal energinya kuat panas. Jadi kalau makin panas makin kuat Pak. Bisa jadi tuh. Nggak pernah kepikiran kan dulu. Makin panas deh itunya. Makanya dibutuh warna-warna yang soft. Betul. Mengapa aja nggak bisa dulu sih waktu kuliah aja tuh. Tapi kalau dingin Pak. Kalau hitam bener nggak sih? Ya. Kalau dingin tuh dingin jadi panas kita kayak bener nggak sih? Lebih adem gitu. Kok pakai hitam? Kan di Arab makanya banyak hitam kan kalau orang. Bapak suka pakai kaos-kaos ini kan ya? Pernah nggak Pak pakai kaos udah gitu pas apa namanya? Mungkin dari bahan yang ini ya, katun ini. Tiba-tiba kayak ada warna apa? Percikan listrik, Pak. Dan saya sering, Pak. Wah, enggak Jadi tuh. kalau saya udah pas sering latihan teknik pernapasan, Pak. Kaos itu saya buka gitu, seret kayak bunyi apa penggaris yang ini loh, Pak. Yang kalau digini ini dulu. Banyak kresek gitu. Nah, pas waktu itu lampunya mati kan. Tidur kan mati, lampunya gelap. Itu seperti ada loncatan listrik, Pak. Dan saya pernah beberapa kali saya pernah mengalami hal gitu. Waduh. Jadi kayak ini, kalau baju kayak apa ya? Penggaris kalau digosok-gosok itu kan ngandung Iya. listrik ya. Nah, itu saya pernah mengalami di beberapa kali, Pak. Wah. Dan umumnya ketika saya terus sering lagi latihan teknik pernapasan. Berarti dengan teknik pernapasan ini emang energi kita simpan ya. Kita simpan. Dan mungkin kulit kita juga jadi pengaruh juga. Tapi memang pas mati lampu total ya, maksudnya pas lagi tidur itu mati lampunya Gelap gelap.
Emang saya suka gelap kalau tidur, Oh iya. nggak suka yang terang. Itu kenapa tuh Pak? Listrik statis tuh. Listrik statis bisa jadi sih. Itu saya sering banget tuh. Hmm. Jadi kalau listrik statis sering banget. Hampir inilah di setiap tempat tuh saya kesetrum. Jadi iya Pak. Jadi Potong logam biasanya Pak. sampai itu di eskalator kan karet tuh. Itu saya nyetrum gede banget. Oh, jadi sampai yang megang saya juga kesetrum juga. Yang kan seru juga. Si gaji itu anak tuh kesetrum juga. Nah saya kalau megang ya Gia ya pengen disebut nih. Itu kalau megang tuh sampai berasa. Sampai Ya. saya kalau masuk ke itu nggak pernah megang itu. Nah itu salah satu contohnya Pak, bahwa tubuh manusia itu emang ngandung 0,07 volt satu selnya, sedangkan manusia 37. Jadi kalau secara ilmiahnya berarti ada perpindahan elektron kan, Iya. gitu. Nah, tapi saya kenapa sering gitu kan? Berarti kan emang listrik di saya kurang mungkin atau gimana? Sensitif berarti. Itu benar tuh listrik. Pak Haji buka ada cakra nah. Pak Haji udah kebuka kan dari dulu udah sering buka. Iya, cara lama kan mungkin udah kebuka Pak, tapi kan sehat apa enggaknya gitu kan, aktif apa enggaknya kan, beda-beda gitu. Sebenarnya kalau kita pembukaan cakra bahasa dulu apa di Cuman itu ya, ibarat kita nggali sumur, ngebor sumur Pak. Emang di kita sumur udah ada Pak, dari ubun-ubun sampai gitu udah ada. Cuma kan kecil ya. Jadi kalau energi besar masuknya jadi tetap aja kehambat Pak. Ibarat listrik, kabelnya kecil, putus lah itu. Korslet. Korslet yang ada. Tapi kalau bahasa besar walaupun berapa kilovolt dapat tegangan kan? Iya, Itu gede-gede bisa gitu. Sedangkan manusia ini bisa menampung, bayangin aja 37,6 triliun sel. Berarti Iya, dia kan bergerak berarti, terus kan? Iya, 2,625 Sel itu kan triliun. bergerak terus kan, itu Iya. hasil listrik kan. Betul. Karena tubuh kita memang ada atom-atom yang menghasilkan partikel listrik ya. Iya. Luar biasa Pak, Masya Allah itu. Berarti memang manusia ini diciptakan sempurna benar ya Pak? Ya itu intinya. Intinya mah kita pembicaraan kita tuh. betul, intinya mah Masya Allah, Allah tuh menciptakan manusia itu dengan hebatnya, paripurna Pak ya. Penciptaan yang paling sempurna. Nah, dari satu sperma di antara jutaan sperma Pak ya, berenang di tuba fallopi, yang membuahi cuma siapa? Kita Pak, Yang pertama yang bisa masuk ke sel telurnya. Berarti kita apa? Sang juara Pak. Juara. Makanya kalau ada orang-orang yang mental generasi strawberry, Masya Allah gitu ya. Padahal juara gitu ya. Padahal kita juara Pak. Dari jutaan. Makin kesini generasi apa? Katanya generasi strawberry yang lembek gitu ya. Bagus di luarnya, lembek di itunya. Dan banyak fenomena itu tuh Pak, bunuh diri sekarang tuh. Iya, depresi. Mana depresi bentar ini Tuh itu bahaya nggak tuh. dikasih HP bunuh diri. Iya. Itu Kemarin tadi tuh di IG. itu Kita beli motor PCX Dibakar. Bakar rumah Iya. bapaknya. dibakar. Dibakar rumahnya. Kok bisa begitu ya? Gitu Ya, dia makanya. makanya. Ya itu karena kurang sadar diri aja kali ya Pak ya. Iya, Ngeh gitu. Enggak ngeh. Bahal gini Pak. Eling ngejek orang Jawa. Nah, Orang coba. Jawen, Eling, Jawen, apa? eling. Kan ada Cina ya, eling, mangka eling gitu. Ikat terus ya. Nah, Kita betul. juga harus ikat terus ya. Bener. Kayak kesadaran rezeki Pak. Kalau kita sadar bahwa rezeki tidak akan pernah diambil oleh orang lain, maka hati kita tenang. Banyak di sebelahnya tukang jualan beras, sebelah jualan beras. Tapi kalau emang rezekinya jualan, harusnya kita datangnya ke kita Pak. Iya. Ya kan? Berarti rezeki tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Iya, rezeki mah akan. Dan udah ada takarannya semuanya juga. Kita mau nyuap aja tumpah bukan rezeki kita. Iya. Iya kan? Iya benar. Betul. Rezeki semua. Tapi kita sering gelisah gara-gara itu. Gara-gara gelisah. Kayaknya kalau nggak kita culasin lah atau gimana rezeki nggak dapat gitu kan. Kadang-kadang gitu sikut-sikutnya Pak. itu dia godaan setan lah.
itu ngundang energi negatif tuh. Ya. Negatif benar. Ngebuka portal negatif yang masuk ya Negatif. negatif jadinya. Setiap kali kita berpikir positif, maka hasilnya positif. Saya sering kali Jangan sampai negatif jadi Oh. positif juga sih. Negatif. Iya. Positif. Berarti ke kiri mau ada ke kiri, mana ke kanan gitu kan. Positif positif. Positif sama negatif jadi negatif. Iya. Negatif sama negatif positif. Oh, kalau dalam ilmu aku itu namanya yin dan yang, Pak. Di dalam yin ada yang. Ketika yang, dia akan jadi yin, Pak. Ketika yin, dia akan jadi yang. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Enggak gimana tuh? Yin itu panas. Yin itu dingin. Yang itu panas. Iya. Yin itu perempuan. Yang itu laki-laki. Ketika panas makin panas, akhirnya bisa berubah jadi dingin, Pak. Keseimbangan nih Ya. intinya ya, Pak. Ketika dia makin dingin, dia akan jadi panas, Pak. Semuanya mencapai titik Keseimbangan, keseimbangan. Pak. Iya. Homeostasis ya. Nah, dalam diri kita juga ada keseimbangan, Pak. Coba kalau fisik dan mental nggak seimbang, Iya. goyang, Pak. Ah iya. Ya kan? Dalam diri kita kan ada Pak, fisik mental, Pak. Benar, fisik mental. Goyang, Pak, kalau nggak seimbang. Itu Dunia, bumi aja kalau nggak seimbang beneran roboh beneran. Iya. Padahal langit nggak ada penghalangnya, Penyangga. nggak ada penyangga. Tapi Benar, Allah seimbang. sudah memberikan keseimbangan, Masya Allah. Ya ini juga lucu ya fenomena gempa nih kemana-mana. Tapi kayaknya ngobrolnya nanti di itu lagi rekaman yang berikutnya. Baik, ya. Ini sekarang udah hampir nggak kerasa udah hampir sejam kurang nih Pak. Hah? Nggak kerasa ya? Nah, sejam udah hampir Iya benar. 56 menit. Oke Pak, kita ini dulu, kita break dulu, nanti kita sambung lagi Insya Allah, Pak Haji. di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak Jama, Pak Eri. Support terus supaya kita bisa berbagi ini ilmu dan pengalaman. Insya Allah. Insya Allah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.